Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan 6 hal. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu diterangkan, innallaha, sesungguhnya Allah, kata masittatan fi sittatin. Allah merahasiakan 6 hal. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, kata marridho fi ta'atin. Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Taat yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah? Tidak ada yang tahu. Ibadah yang mana yang menyebabkan kita mendapat ridho Allah? Tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya liyajtahidan nas fi jami'il ibadah. Agar manusia itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak tebang pilih. Yang wajib, yang sunat, apalagi yang wajib. Ibadah yang kecil atau ibadah yang besar, sedekah yang sedikit atau sedekah yang banyak, semua kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, dulu ada seorang ulama namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Beliau pernah menyampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad itu diterangkan, ketika beliau wafat, ada seorang ulama menceritakan, "Ya Imam, bagaimana engkau di dalam kuburmu? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu?" Imam Ghazali menjawab, "Iya, saya dirahmati oleh Allah." "Bima, dengan apa ya Imam? Dengan amal apa yang menyebabkan kau dirahmati oleh Allah?" Beliau Imam Ghazali menjawab, "Saya dirahmati oleh Allah justru oleh sebab amal yang saya anggap kecil. Sebuah perbuatan baik yang dianggap remeh. Gara-gara seekor lalat. Jadi waktu itu saya menulis pakai tinta dan tiba-tiba ada lalat nemplok di situ, saya biarkan minum sampai kenyang. Karena saya mempunyai keyakinan atas hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kamu. Maka saya biarkan sampai kenyang. Dan peristiwa itu saya lupa. Karena itu peristiwa biasa, bahkan remeh saja. Tapi justru saudara-saudara sekalian, katanya Imam Ghazali, oleh sebab hal yang dianggap remeh ini, saya dirahmati oleh Allah. Karena itu pesan saya kepada para pemirsa dimanapun saja berada, tolong, ayo lakukan kebaikan sekecil apapun. Ada mungkin kulit pisang di pinggir jalan, pungut. Ada paku, pungut. Barangkali hal yang kecil ini jangan-jangan menjadi kunci surganya kita, masuk surganya kita. Menyebabkan kita diridhoi oleh Allah. Ada keran misalnya di masjid, terbuka, ayo tutup. Mengapa? Kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan hal yang kecil ini kita mendapatkan ridho dari Allah. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah? Dosa yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apa dosa besar, apa dosa kecil? Yang jelas, awas, jangan kerjakan dosa besar. Dosa kecil jangan remehkan.
Jangan sampai kita mengatakan, ah dosa kecil, tinggal istighfar, wudhu, rontok, selesai. Jangan dong. Karena apa? Meremehkannya itu yang bahaya. Dan dosa kecil apalagi diulang-ulang. La soghirata ma'al israr. Tidak ada ceritanya dosa kecil kalau diulang-ulang, terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar dan dia akan lebur kalau dia membaca istighfar. Saya tekankan di tempat ini, jangan kecilkan dosa, jangan kecilkan perbuat maksiat. Seremeh apapun. Karena nggak ada ceritanya orang terpelanting, orang tersungkur oleh sebab gunung. Orang terpelanting dan orang tergelincir oleh sebab kerikil, itu banyak. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan yang di kalangan itu, di lingkungan tetangganya dikenal sebagai orang yang baik. Tapi Rasulullah menyampaikan di saat perempuan itu meninggal, ini perempuan masuk neraka. Fihi rotin, oleh sebab kucing. Dia punya kucing dikurung, tidak dikasih makan sampai kelaparan dan mati. Nabi Muhammad menyampaikan ini perempuan masuk neraka fihi rotin. Fi-nya bermakna sababiyah, oleh sebab kucing. Allah, la ilaha illallah. Itu para jemaah sekalian. Ayo waspada. Jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun dosa, sekecil apapun perbuatan maksiat. Karena tidak ada yang tahu maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Dosa yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yang nomor 3 para jemaah sekalian. Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tidak ada yang tahu nih. Tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu? Nggak ada yang tahu. Yang jelas Lailatul Qadar itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Dikatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Umur siapa itu? Yang bisa sampai 83 tahun 4 bulan. Jarang umat Nabi Muhammad yang sampai umur segitu. Sampai ke sana biasanya kurang produktif. Jadi kalau kita melakukan kebaikan bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu sama dengan melakukan kebaikan 1000 bulan. Kalau Anda bersedekah 100.000 atau 1 juta pada malam Lailatul Qadar, maka sama dengan 1 juta kali 1000 bulan, bahkan lebih baik. Luar biasa ini. Inilah kehebatan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Umurnya pendek-pendek. Ya seperti kita umurnya kan pendek-pendek. 63 tahun itu Nabi Muhammad. Rata-rata segitulah umat Nabi Muhammad itu. Tapi dahsyat, berkah, walaupun pendek, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih keberkahan, dilipat gandakan banyak hal. Baik amalnya atau waktunya, termasuk malam Lailatul Qadar itu. Sehingga diceritakan di dalam kitab Duratun Nasihin itu, Nabi Musa sendiri pingin menjadi umat Nabi Muhammad. Saking apanya? Saking berkahnya umat Nabi Muhammad. Lah kita ini jarang yang merasakan ini. Nggak merasa. Nggak merasa. Jadi kapan pakai Lailatul Qadar itu? Nggak ada yang tahu. Tujuannya apa? Agar kita mengisi bulan Ramadan khususnya malamnya dengan ibadah. Dan insya Allah kalau isi terus selama bulan Ramadan, malam bulan Ramadan kita isi terus dengan ibadah, dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan bersedekah, dengan bersolawat, dengan tahajud.
Maka saudara-saudara sekalian, ibadah-ibadah tadi, kalau full selama bulan Ramadan tidak pernah kosong, insya Allah salah satunya bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu penting. Ini penting saya ingatkan. Dan saya sarankan jangan sampai kosong. Utamanya di atas tanggal 20. Fi ashril awakhir. Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir. Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tanggal 21, 22, 23, 24. Khususnya di tanggal-tanggal ganjil. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi kalau bapak dan saudara sekalian, ibu, semua di rumah, ini merasakan ini malam Lailatul Qadar ya. Jangan diem. Isi dengan ibadah. Jangan diem. Perbanyak doa. Khususnya doa yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah. Innaka afuwun karim. Engkaulah Allah yang maha pemaaf, yang maha mulia, ya Allah. Tuhibbul afwa, senang memaafkan. Fa'fu anna, maafkan dosa kami, maafkan kesalahan kami. Perbanyak ini. Gak hafal Pak Yai. Gak bisa pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Atau pakai bahasa daerah yang kita bisa. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Perbanyak. Baca Quran boleh, baca sholawat boleh. Baca tasbih, baca takbir, baca tahlil. Pokoknya ibadah. Kalau kita merasa saat itu sudah berjalan Lailatul Qadar. Allah. Semoga kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan bisa mengisi dengan kebaikan. Amin. Mengisi dengan kebaikan. Jangan dibalik. Na'udzubillah, jangan diisi dengan kemaksiatan. Karena orang kalau melaksanakan kemaksiatan bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya Allah, bahaya. Innaman zina, sesungguhnya orang yang zina, au syaribal khamr, atau dia mabuk pada malam Lailatul Qadar, la'anahullah, akan dilaknat oleh Allah. Para malaikat juga akan melaknat, makhluk Allah akan melaknat. Kurang ajar orang ini. Sial hidupnya nanti, hatta min haulis sani, hingga tahun yang akan datang. Bulan Ramadan yang akan datang. Jadi tahun-tahunnya dia itu penuh dengan kesialan. Dilaknat sama Allah dan para malaikat. Na'udzubillah. Itu para jemaah sekalian. Jadi yang nomor 3. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi ayo. Saking indahnya, saking hebatnya Lailatul Qadar itu malaikat turun, tanazzalul malaikah, malaikat itu turun ke bumi. Dikatakan Lailatul Qadar itu malam penentuan, ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam yang penuh sesak. Dengan malaikat, kok andaikan kita dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat malaikat. Bumi itu penuh dengan malaikat mengucapkan salam. Selamat kepada umat Nabi Muhammad. Selamat kepada orang Islam yang menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kita kemampuan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dan mengisi dengan kebaikan. Amin. Yang nomor 4 para jemaah sekalian, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di tengah-tengah manusia. Tidak ada yang tahu siapa kekasih Allah di sekeliling kita. Siapa walinya Allah di sekeliling kita. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi dari sekian orang yang di sekeliling kita, apakah yang kecil, apakah yang besar, apakah yang bodoh, apakah yang alim, gak ada yang tahu mana yang kekasih Allah itu. Tujuannya apa? Agar manusia saling hormat, menghormati satu dengan yang lain.
agar kita saling mohon doa satu dengan yang lain, agar kita saling menghargai, tidak meremehkan orang lain. Oh, yang wali itu yang pakai surban, yang pakai tongkat. Ya surban pakai tongkat ini kan gampang bisa dibeli itu. Oh, yang wali itu bisa terbang, belum tentu. Karena ada bisa terbang itu bisa mungkin karomah, bisa mungkin istidraj. Artinya adab dari Allah. Ya banyak orang sakti tapi basisnya bukan agama, basisnya bukan ibadah. Tapi itu berlatar belakang dengan kemaksiatan. Makin maksiat makin sakti, ada orang begitu. Namanya bukan karomah, tapi sihir. Dan itu adalah bentuk istidraj dari Allah. Istidraj itu apa? Adab dari Allah. Bukan disenangi oleh Allah. Ya udah, pakai semua kehebatanmu. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Hebat, merasa angkuh, merasa gagah. Kemudian tiba-tiba dicabut dicabut umurnya, dicabut nafasnya. Kemudian dia tidak sempat memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi ayo, kita ini karena nggak ada yang tahu siapa walinya Allah, siapa kekasihnya Allah, ayo bersama-sama kita berikhtiar menghormati orang lain. Jangan ada kesombongan. Jangan sampai terucap, apalagi bergumuruh di dalam hati kita mengatakan, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Jangan. Jangan seperti iblis, merasa baik. Padahal sejatinya tidak tahu dia apakah baik atau tidak. Bahkan dia bohong, merasa lebih baik. Karena kalau orang ngaku baik ini para jemaah sekalian, sejatinya dia itu bohong. Loh kok bohong Pak? Ya iya. Karena baik itu disebut baik apabila diterima oleh Allah. Ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, Quran kita, apa diterima oleh Allah? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti belum bisa didefinisikan, belum bisa disebutkan sebagai kebaikan. Kita hanya mendefinisikan sebagai secara zahir saja. Kalau disebut baik apabila diterima dan kita matinya husnul khotimah. Lah ini belum. Kenapa kita petantang-petenteng merasa lebih baik dari orang lain? Kita paling cuma berikhtiar, beribadah sebaik-baiknya, syarat rukunnya dipenuhi, diterima oleh Allah. Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu kenapa harus sombong. Nah, kalau orang yang menyombongkan diri itu artinya dia melakukan kebohongan. Jadi jangan sampai kita merasa saya lebih baik daripada dia. Jangan. Bahkan sebaliknya. Kuna indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Silakan. Ibadah yang banyak. Ibadah yang banyak, yang rajin, tanpa batas. Mau sholatnya, mau Qur'annya, mau ibadah-ibadah yang lain. Silakan. Tapi wa kuna indan nafsi syarrun nas. Jadilah menurut dirimu orang yang paling hina. Orang yang paling banyak dosa. Wakun inda nafsi syarrun nas. Jadi kalau saya ketemu dengan anak kecil, saya katakan, kamu yang lebih baik. Kenapa? Ya kamu kan masih kecil. Dosanya sedikit. Ketemu sama orang yang dewasa, lebih tua dari kita, kita katakan, bapak yang lebih baik. Kenapa? Ya bapak kan lebih tua. Berarti umurnya lebih lama dari saya. Berarti ibadahnya lebih banyak. Ketemu sama orang bodoh, kita katakan, kamu yang lebih baik. Kenapa? Yang nggak ngerti agama kamu. Wajar kalau kamu melakukan dosa. Bertemu dengan kiai ulama yang lebih alim. Kiai yang lebih baik. Kenapa? Ya ilmunya lebih banyak. Tentu ibadahnya lebih banyak. Ketemu siapapun. Sampai saudara-saudara sekalian, ketemu sama orang kafir juga jangan sampai kita ada merasa sombong. Jangan sampai kita merasa lebih baik. Karena gak ada yang tahu. Jangan-jangan kita yang katanya muslim sekarang mau mati kurang sebulan, mau mati kurang sehari, kemudian iman kita dicabut sama Allah. Na'udzubillah. Islam kita dicabut oleh Allah, menjadi murtad. Na'udzubillah. Sebaliknya katanya orang kafir, yang gak benar, bajingan katanya. Tapi mati kurang sebulan, mati kurang sehari, diganti hidayah, diberi hidayah oleh Allah. Taubat dia. Oh,
Siapa yang mau menghalang-halangi Allah? Padahal kita tahu at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari satu dosa seperti dia tidak punya dosa. Ini saudara-saudara sekalian, karena itu ayo kita mari bersama-sama berikhtiar menjadi orang baik. Tapi tetap kita tawadhu, rendah hati. Dan kalau orang rendah hati itu namanya tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa rendah hati, rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya ini punya keyakinan, Pak, bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Yakin saya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa menjadikan selain Islam sebagai agama, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Jelas dalam Al-Quran. Ini saya punya keyakinan. Dan orang Islam akan masuk surga. Hanya persoalannya adalah, kita ini mendapat hidayah Islam, mendapat hidayah menjadi orang beriman. Hidayah itu hadiah, pemberian Allah. Kita ini selalu menangis. Allah makhtim lana bil iman, tutup hidup kami dengan iman. Apa maksudnya? Takut. Iman dan Islam yang merupakan hidayah dari Allah, hadiah dari Allah, tiba-tiba diangkat, diambil oleh Allah, dan kita sudah tidak menjadi orang beriman. Naudzubillah. Lantas dikasih kepada orang. Bisa saja. Bisa saja. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi Allah merahasiakan walinya, Allah merahasiakan kekasihnya di tengah-tengah manusia. Tujuannya agar kita saling menghormati satu dengan yang lain. Selanjutnya para jemaah sekalian, Allah merahasiakan yang nomor 5, merahasiakan mati di dalam umur. Umur berapa kita meninggal? Tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, nggak ada yang tahu. Tempatnya di mana juga nggak tahu. Tujuannya apa? Agar kita itu hati-hati. Jangan sampai ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan berbuat maksiat. Dan yang terakhir, Allah merahasiakan sholatil wusta, sholat tengah, fis sholawat, di antara sholat wajib yang ada. Sholat wusta itu sholat tengah. Sholat yang wajib kepada kita ini kan ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini ada istilah sholat wusta di dalam Al-Quran itu. Ini fadilahnya luar biasa. Terus kapan Pak Kiai? Sholat apa itu? Nggak ada yang tahu. Tujuannya agar kita mengisi sholat-sholat yang ada itu dan memperhatikan sholat-sholat yang ada ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena sholat ini merupakan barometer. Jadi sholat ini merupakan barometer. Karena besok di akhirat yang pertama kali diperiksa, yang pertama kali ditanya adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah akan nyelonong yang lain. Akan diterima yang lain. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ruwet nanti. Bermasalah nanti. Mudah-mudahan para jemaah sekalian pengajian yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.